Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 42 ayat 29 sampai dengan ayat 36. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai, kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami, di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami, dari hal ini aku akan tahu, apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku, kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah, lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya, dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka, dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Terambil dari Kejadian 42 ayat 29 sampai dengan ayat 36. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Segala sesuatu melawan aku, ditulis oleh James Banks. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pagi ini saya kira saya punya banyak uang, tetapi sekarang saya bahkan tidak yakin apakah saya punya $1 saja. Mantan Presiden Amerika Serikat,
Ulysses S. Grant mengucapkan kata-kata tersebut pada hari ia ditipu oleh seorang rekan kerja dan kehilangan seluruh tabungan yang telah ia kumpulkan sepanjang hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Grant didiagnosis menderita kanker yang tidak bisa disembuhkan. Dalam kekhawatiran soal menafkahi keluarganya, Grant pun menerima tawaran penulis Mark Twain untuk menerbitkan buku memoarnya, yang kemudian berhasil diselesaikannya seminggu sebelum ia meninggal dunia. Alkitab menceritakan seorang lain yang menghadapi kesulitan besar. Yakub percaya bahwa binatang buas telah memakan anaknya, Yusuf. Kemudian anaknya, Simeon, disandera di negara asing, dan Yakub takut anaknya yang lain, Benyamin, juga akan diambil darinya. Karena merasa tak berdaya, Yakub pun berseru, "Segala sesuatu melawan aku." Namun, sesungguhnya tidak demikian. Yakub tidak tahu bahwa putranya, Yusuf, sebenarnya masih hidup dan bahwa Allah sedang bekerja di belakang layar untuk memulihkan keluarganya. Kisah mereka menggambarkan bagaimana Allah dapat dipercayai bahkan saat kita tidak dapat melihat tangannya bekerja dalam situasi yang kita hadapi. Memoar Grant ternyata sukses besar dan keluarganya mendapat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Grant memang tidak sempat hidup untuk menyaksikannya, tetapi sang istri mengalaminya sendiri. Pandangan kita terbatas, tetapi pandangan Allah tidak. Dengan Yesus sebagai pengharapan kita, kita dapat meyakini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Marilah kita semakin percaya kepadanya hari ini. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda melihat Allah mendatangkan kebaikan dari kesulitan yang terjadi? Dalam hal apa Anda perlu kembali mempercayainya saat ini? Hal ini patut kamu ketahui. Kejadian 37-50 menceritakan kisah luar biasa dari Yusuf, putra Yakub, yang bermimpi bahwa seluruh anggota keluarganya akan sujud menyembahnya. Kisahnya kemudian mengalami pasang surut, tetapi mimpi Yusuf tadi akhirnya menjadi kenyataan. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Alih-alih mencelakakan Yakub dan keluarganya, Allah memiliki rencana yang lebih besar untuk memelihara mereka, sesuai janjinya kepada Abraham untuk melipat gandakan keturunannya, sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Apa yang secara manusiawi dimaksudkan untuk mencelakakan pada akhirnya dipakai Allah untuk menggenapi tujuannya yang baik. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan? Roma 8 ayat 31 berkata demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah di pihak kita menunjukkan bahwa Allah membela kita di hadapan para musuh kita. Allah bersama kita untuk memenangkan segala perkara kita. Kata-kata ini sangat berarti dan berharga bagi kita. Sebaliknya, tidak ada kata-kata yang lebih menakutkan di alam semesta selain kata-kata Allah melawan kita. Jika murka yang sangat kuat melawan kita, pemusnahan akan merupakan bagian hidup kita. Itulah sebabnya orang-orang yang berusaha untuk meyakinkan kita bahwa pemusnahan itu setara dengan hukuman, bukan neraka, mereka itu sangat keliru. Pemusnahan di bawah murka Allah bukanlah hukuman. Itu adalah pembebasan dan kelegaan.
Tidak, tidak ada pemusnahan satupun bagi umat manusia. Kita hidup selamanya bersama-sama dengan Allah. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Allah sepenuhnya di pihak kita, dan tidak pernah melawan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawaban yang Paulus harapkan ketika ia menanyakan pertanyaan itu adalah, tidak seorang pun dapat melawan kita. Terhadap jawaban itu kita cenderung untuk mengatakan, benarkah? Apakah maksud hal itu? Ayat 35 mengatakan bahwa akan ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan pedang. Ayat 36 mengatakan bahwa orang Kristen ada dalam bahaya maut sepanjang hari, mereka dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Paulus mengatakan hal itu. Maka apakah yang ia maksudkan? Siapakah yang dapat melawan kita? Maksud Paulus dalam nas ini bahwa tidak seorang pun yang dapat berhasil melawan kita. Iblis dan orang berdosa dapat membuat kita merasa muak, dapat mencuri mobil kita, dapat menabur benih perselisihan dalam pernikahan kita, dapat mengambil pekerjaan kita, dan merampas kita dari anak kita. Tetapi ayat 28 mengatakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi jika kita yang mengasihi Dia, dan jika segala sesuatu pada akhirnya bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, rancangan-rancangan lawan digagalkan dan tujuan lawan untuk melawan kita diubah menjadi manfaat yang didapat melalui penderitaan yang meninggikan Kristus dan yang menguduskan jiwa serta memperdalam iman. Jika Allah ada di pihak kita, Ia tidak menghindarkan semua ini dari kita. Tetapi Ia merancangkan kebaikan di mana lawan merancangkan kejahatan. Segala sesuatu yang melawan kita, Ia rancangkan bagi kebaikan kita. Tidak seorang pun yang dapat berhasil melawan kita. Dahsyat sekali dampak hal ini atas hidup kita. Kita sebaiknya tidak menjadi serupa dengan dunia jika segala sesuatunya ini demikian. Kebanyakan orang di dunia memilih gaya hidup mereka karena takut akan penyakit, pencurian, teror, kehilangan pekerjaan, dan lusinan hal lainnya. Tetapi bagi para pengikut Yesus, Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Allah akan memberi kita apa yang kita butuhkan, dan apa yang hilang atau kurang dari kita dalam pelayanan kerajaan akan kasih, pengorbanan, dan penderitaan, akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan kembali kepada kita, dengan cara yang Allah rancangkan, beratus kali lipat. Karena itu, berdirilah di hadapan lawan kita dan beritakanlah Injil. Apa arti, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Roma 8 ayat 31 mengatakan, kalau begitu, apakah yang harus kita katakan sebagai tanggapan terhadap hal-hal ini? Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Hal-hal tersebut adalah lusinan bukti menakjubkan akan kasih Allah yang tidak pernah gagal seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Roma 8 memuat banyak ayat berharga yang menghibur kita, seperti, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan yang membantu kita melewati masa-masa sulit, kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil menurut kehendak-Nya.
Ayat 31 dari Roma 8 adalah puncak dari semua janji indah itu. Hal ini mengingatkan kita siapa Tuhan dan bagaimana Dia membantu kita. Ketika kita memahami kebenaran bahwa Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang perlu kita takuti. Tuhan ada untuk kita dalam arti bahwa Dia ada di pihak kita. Dia bekerja demi kita dan demi kebaikan kita. Dia telah membuktikan kebaikannya dengan mengadopsi kita. Dia telah memberi kita Roh-Nya, dan Dia telah memutuskan untuk menyelamatkan kita. Pertanyaan lanjutannya, siapa yang bisa melawan kita? Bersifat retoris. Ini adalah cara lain untuk mengatakan, tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa daripada Tuhan, atau tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan kita. Idenya bukanlah bahwa kita tidak akan pernah menghadapi perlawanan, hanya saja oposisi kami pasti akan gagal. Mereka mungkin melawan kita, tapi tidak berhasil melawan kita. Karena Tuhan ada di pihak kita tidak perlu khawatir. Roma 8 ayat 31 merupakan gema dari ayat-ayat lain yang mengatakan hal serupa. Mazmur 118 ayat 6 mengatakan, Tuhan menyertai aku, saya tidak akan takut. Apa yang bisa dilakukan manusia biasa terhadapku? 2 Raja-Raja 6 ayat 16 mengatakan, jangan takut, jawab Nabi Elisa, yang bersama kita lebih banyak daripada yang bersama mereka. Mazmur 56 ayat 9 mengatakan, musuhku akan berbalik bila aku meminta pertolongan, dengan ini aku akan tahu bahwa Tuhan ada di pihakku. Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan adalah penolongku, saya tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia biasa kepadaku? Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus takut? Terkadang hati kita menanggapi ayat seperti ini dengan perasaan cemas. Aku beritahu kamu siapakah yang dapat menentang aku, mertuaku, teroris, politisi korup, dan daftarnya terus bertambah. Musuh-musuh kita dalam kehidupan nyata nampaknya membayangi gagasan-gagasan yang disampaikan dalam Roma 8. Meskipun ada janji-janji rohani, kita masih harus menanggung pergumulan fisik, mental, dan emosional sedemikian rupa sehingga kita mungkin bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar ada di pihak kita. Orang yang menulis Roma 8 ayat 31 menghadapi pergumulan yang sama seperti yang kita hadapi dan masih banyak lagi. Dia mencantumkan beberapa penderitaannya dalam 2 Korintus 11 ayat 22-28 sebagai bukti bahwa dia tidak menulis dari gelembung plastik kedamaian yang sangat halus. Namun, hubungan intimnya dengan Kristus yang bangkit telah menjadi hasratnya yang sangat besar. Dia berkata bahwa dia menganggap segala hal lainnya sampah dibandingkan dengan mengenal Kristus. Dia telah mempelajari rahasia rasa puas, baik dia dirayakan atau dipenjara, dan dia menyatakan rahasia itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, yang memberi kekuatan padaku. Jadi ketika Paulus menulis, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dia membandingkan pertentangan di dunia ini dengan kuasa kekal dan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa dan dia menyatakan pemenangnya.
tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kasih Tuhan kepada kita. Yesus mengajarkan hal yang sama. Dalam Lukas 12 ayat 4-5, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, teman-temanku, jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan setelah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutlah kepada Dia yang, setelah tubuhmu dibunuh, mempunyai wewenang untuk menjebloskanmu ke dalam neraka. Ya, sudah kubilang padamu, takutlah padanya." Maksudnya, seperti halnya Paulus, adalah, apapun yang terjadi pada kita di bumi ini, ada realitas yang lebih tinggi. Ada perang yang lebih besar daripada perang yang kita pikir akan kita hadapi, dan Tuhanlah pemenangnya. Jika kita berada di pihaknya, maka kita juga akan menang. Iman melawan ketakutan dan seputar apa saja yang diajarkan Alkitab. Iman dan rasa takut tidak dapat hadir secara bersamaan. Iman digambarkan dalam Ibrani 11 ayat 1 sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ialah keyakinan sepenuhnya bahwa Allah sedang bekerja di balik layar dalam semua bagian kehidupan kita, meskipun tidak ada bukti nyata yang kelihatan. Sebaliknya, rasa takut, secara sederhana, adalah ketidakpercayaan atau kepercayaan yang lemah. Ketika ketidakpercayaan meningkat dalam benak kita, emosi kita dipenuhi rasa takut. Keselamatan dari rasa takut dan cemas berada pada iman, yang berseberangan dengan ketidakpercayaan. Kita harus memahami bahwa iman bukanlah sesuatu yang dapat kita hasilkan dengan sendirinya. Iman adalah anugerah dan kesetiaan digambarkan sebagai buah, atau sifat, yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Iman seorang Kristen adalah jaminan yang yakin bahwa Allah mengasihi kita, mengetahui pikiran kita dan peduli terhadap kebutuhan terdalam kita. Iman terus bertumbuh ketika kita mempelajari Alkitab dan mempelajari sifatnya yang luar biasa. Semakin kita belajar tentang Allah, semakin kita dapat mengamatinya dalam kehidupan kita dan iman kita semakin diperkuat. Kita mengingini iman yang bertumbuh dan Allah ingin menumbuhkan iman di dalam kita. Namun bagaimana caranya dalam kehidupan sehari-hari menumbuhkan iman yang mengalahkan rasa takut? Alkitab mengajar, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mempelajari firman Allah dengan jeli sangat penting dalam mengembangkan iman yang kuat. Allah ingin supaya kita mengenalnya dan mengandalkan arahannya dalam kehidupan kita. Melalui pendengaran, pembacaan dan perenungan Alkitab, dapatkah kita mengalami iman yang yakin dan kuat tanpa kecemasan dan ketakutan? Mengambil waktu untuk berdoa dan menyembah secara pribadi memperdalam hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Di dalam Mazmur kita melihat sebuah gambaran Daud, yang, seperti kita, mengalami masa-masa ketakutan. Mazmur 56 ayat 3 mengungkapkan imannya. "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Mazmur 119 penuh dengan deskripsi bagaimana Daud menghargai firman Allah. "Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Semua deskripsi ini memberi kita hikmat jika kita mencontohnya.
Allah begitu memahami dan tidak menghardik kelemahan kita. Namun Ia mengaratkan bahwa kita harus berjalan dalam iman, dan Alkitab menjelaskan bahwa iman tidak bertumbuh kuat atau dewasa tanpa percobaan. Situasi yang sulit merupakan alat Allah yang paling efektif dalam mengembangkan iman yang kuat. Pola ini diulangi berulang kali dalam Alkitab. Allah menemani kita melewati situasi yang menakutkan. Dan ketika kita belajar menaati firman Allah dan menjiwai firman-Nya, setiap percobaan menjadi batu pijakan menuju iman yang lebih dalam dan lebih kuat. Melaluinya kita mampu berkata, Ia menolongku dahulu, Ia akan membantuku pada hari ini dan ke depannya Ia tidak akan meninggalkanku. Allah bekerja dalam kehidupan Daud dengan cara ini. Ketika Daud bersukarela melawan Goliat, ia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud tahu bahwa Allah telah melindunginya dalam situasi yang genting pada masa silam. Ia telah melihat dan mengalami kuasa dan perlindungan Allah dalam kehidupannya, dan hal ini mengembangkan iman yang gagah berani di dalamnya. Firman Allah begitu kaya akan janji yang dapat kita pegang dan kita klaim. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan keuangan, Filipi 4 ayat 19 mengajar, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Jika kita sedang cemas tentang keputusan yang harus kita ambil, Mazmur 32 ayat 8 mengingatkan kita bahwa Allah akan mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Di dalam kesakitan kita mengingat bahwa Roma 5 ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jika ada yang memusuhi kita, kita terhibur oleh peringatan dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di sepanjang hidup kita akan menghadapi berbagai tantangan yang menimbulkan keresahan dan ketakutan. Namun Allah berjanji bahwa kita dapat memperoleh kedamaian dalam setiap situasi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat, Juru Selamat yang indah. Arahkanlah mataku untuk memandang-Mu, dan bukan terus melihat masalahku. Engkau selalu setia. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani.
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.